Malam itu, suara hujan mengguyur genteng kampus FISIP Unair, menutupi denting halus gelas kopi di ruang dosen. Di antara bayangan lampu remang-remang dan buku-buku tebal yang berjejer rapi, terdengar desahan pelan yang bukan berasal dari angin atau cuaca. Itu suara seseorang yang baru saja melewati batas antara profesionalisme dan rasa yang tak bisa diredam. Bu Ratri, kita nggak seharusnya begini. Tapi jemari lelaki muda itu tak melepas genggaman. Dan pandangan dosennya justru menantang, tajam, tapi juga rapuh. Ray, kamu tahu, rasa ini udah terlalu dalam buat dihentikan. Bu Ratri Anindya, 37 tahun, dosen komunikasi politik di Unair. Cantik elegan, punya gaya bicara tegas khas perempuan Surabaya, tapi ada sisi lembut yang ia sembunyikan. Sudah menikah, tapi rumah tangganya hambar. Ia dikenal mahasiswa sebagai dosen killer, tapi justru disukai karena karismanya. Di balik sikap profesionalnya, ia menyimpan rasa sepi yang membuatnya mudah terjebak pada perhatian yang salah. Rehan Pratama, Ray, 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan Ilmu Komunikasi. Berasal dari Gubeng, anak tunggal dari keluarga sederhana. Punya wajah manis dan karisma anak motor yang tenang tapi menghanyutkan. Aktif di BEM, sering berinteraksi dengan dosen, termasuk Bu Ratri. Awalnya kagum secara akademis, tapi perlahan tumbuh rasa lain yang tak bisa ia kendalikan. Awalnya, semuanya biasa saja. Ray adalah mahasiswa cerdas yang sering berdebat di kelas dan Bu Ratri mengapresiasi keberaniannya. Tapi ada satu pertemuan, sebuah proyek riset kampus yang membuat mereka harus sering bertemu di luar jam kuliah. Ray mulai merasa Bu Ratri bukan hanya sekadar dosen. Ada senyumnya saat membaca hasil tugas Ray yang terlalu personal. Ada tatapannya yang lama saat mereka berbicara tentang politik dan idealisme. Hingga akhirnya, di ruang dosen yang sepi di malam hari, dengan alasan revisi proposal, tangan Ray tanpa sadar menyentuh tangan Bu Ratri. Dan Bu Ratri tidak menariknya. Mereka tahu ini salah. Tapi dunia akademik, jadwal seminar, dan status pernikahan tak mampu menghentikan percikan itu. Setiap pertemuan makin berani, makin panas, dan makin tak termaafkan. Mereka mulai bermain api di antara lorong-lorong fakultas, hingga harus berbicara dengan mata dan bahasa tubuh agar tak dicurigai. Namun, api cinta terlarang tak bisa selamanya sembunyi. Setelah malam hujan itu, hubungan mereka berubah total. Ray mulai datang lebih sering ke ruang dosen, tapi bukan lagi untuk revisi tugas. Sekadar alasan, kadang cuma bawa 2 cup kopi dari kafe dekat kampus, kadang hanya duduk lama tanpa bicara. Tapi diam itu berbicara terlalu banyak. Pandangan mata mereka selalu saling mencuri, seolah waktu di antara mereka berjalan lebih lambat. Di kelas, Bu Ratri tetap jadi dosen killer. Nada suaranya tetap tajam, argumennya tetap tajam. Tapi Ray bisa menangkap satu kedipan mata, satu senyum miring, yang hanya ia yang paham artinya. Sebuah bahasa rahasia yang tidak tertulis di silabus. Suatu sore, di ruang kerja Bu Ratri yang pintunya terkunci, Ray mendekat setelah diskusi panjang soal topik skripsinya. Tatapan mereka bertabrakan. Mata Bu Ratri mulai redup, bibirnya mengucap, "Kamu nggak takut, Ray?" "Aku lebih takut kalau harus pura-pura nggak sayang, Bu." Jari Ray menyentuh dagu Bu Ratri perlahan, menariknya mendekat. Tak ada kata, hanya napas yang mulai berat dan waktu yang terasa beku. Bibir mereka bertemu dan semua logika runtuh. Malam-malam mereka mulai berpindah ke kamar hotel di pinggiran kota. Tempat di mana Ratri bisa melepas semua atribut dosennya dan Ray bisa mencintai tanpa takut dinilai. Di situ, Ratri bercerita tentang suaminya yang sudah bertahun-tahun tinggal serumah tanpa sentuhan. Tentang malam-malam kosong yang tak diisi siapa-siapa. Tentang sepinya menjadi perempuan yang hanya dilihat sebagai ibu rumah tangga,
bukan sebagai perempuan seutuhnya. Ray mendengarkan semua itu, mencium setiap luka, dan menjawabnya dengan pelukan paling jujur yang bisa ia berikan. Tapi diam-diam, kampus bukan tempat yang buta. Bisik-bisik mulai terdengar di lorong. Seorang mahasiswa lain, Tika, sahabat Ray, sekaligus asistennya Bu Ratri, mulai melihat pola yang ganjil. Ia melihat cara Ratri memandang Ray. Terlalu lama. Ia mencurigai tumpukan berkas yang jadi alasan mereka terus bertemu padahal proyeknya sudah selesai. Lalu suatu hari, Tika mengikuti mereka. Sampai ke hotel kecil di daerah Ngginden. Tika tidak bicara. Tidak langsung, tapi dari situ cerita mulai pecah. Bisikan mulai menjadi tanya. Pertemuan-pertemuan mereka tak lagi bisa senyap. Dan dalam sunyi yang makin berat itu, Ratri bertanya di telinga Ray saat mereka berdua di kamar dengan lampu temaram. "Kamu yakin masih bisa nerusin ini, Ray? Meski semua bakal tahu?" Ray menatap langit-langit, menarik napas panjang, dan menjawab pelan. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku tahu aku udah kadung jatuh. Dan kamu terlalu dalam buat aku tinggalin." Dan pada malam itu mereka bercinta bukan karena hasrat, tapi karena takut. Takut kehilangan, takut terlambat, takut semuanya akan berakhir besok pagi. Mereka tahu waktu mereka mungkin sebentar lagi habis. Tapi selama belum ketahuan, mereka masih akan terus menari di garis tipis antara cinta dan kehancuran. Besok paginya, suasana kampus mendadak dingin, meski matahari terang menyinari gedung FISIP. Ray berjalan cepat menuju perpustakaan, tapi bukan untuk baca jurnal. Ia merasa sorotan mata orang-orang berbeda. Ada yang bisik-bisik sambil nunjuk pelan ke arahnya. Bahkan beberapa temannya yang biasa menyapa, hari itu hanya melirik lalu berpaling. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tika. "Kita perlu ngomong, jangan pura-pura nggak ngerti, Ray." Ray menghela napas. Di satu sisi, ia ingin mengabaikan. Tapi di sisi lain, ia tahu waktunya sudah mepet. Ia membalas singkat, lalu mereka janjian di kantin fakultas, pojok belakang yang jarang dipakai. Tika datang tanpa senyum. Duduk di depannya, langsung bicara tanpa basa-basi. "Aku lihat kalian di hotel, Ray, malam Jumat kemarin." Ray terdiam. Lidahnya keluh. Matanya menatap ke meja, mencoba cari alasan, tapi tak satu pun terasa layak. Tika menyambung, nadanya lebih pelan, tapi tajam. "Aku nggak mau sebarin ini, tapi kamu harus tahu. Ada mahasiswa lain yang juga curiga. Ada yang mulai tanya-tanya. Dosen lain juga mulai nyadar kamu sering masuk ruang Bu Ratri, padahal kamu udah nggak ngurus proyek apa-apa." Ray akhirnya angkat kepala, matanya merah, tapi bukan marah, lebih ketakut. "Aku sayang dia, Tik, bukan main-main." Tika menatap Ray lama, lalu menggeleng pelan. "Aku percaya kamu, tapi dunia ini nggak main-main juga, Ray. Kamu tahu konsekuensinya, dia bisa dipecat, kamu bisa di-DO, nama baik kalian bisa hancur." Ray hanya diam. Dan saat itu, Tika menaruh sesuatu di atas meja, sebuah foto cetak, Ray dan Bu Ratri di parkiran hotel, malam hujan. Gambar itu buram, tapi cukup jelas. Foto ini belum nyebar, tapi yang motret udah bilang dia bakal kirim ke pihak fakultas. Ray merasa perutnya mual. Dunia yang tadinya penuh gairah dan rahasia kini jadi jebakan. Tapi bahkan saat rasa takut menyusup, satu-satunya yang ia pikirkan cuma satu, Bu Ratri. Ia langsung keluar dari kantin, ambil motor, dan melaju ke rumah Bu Ratri. Kali ini bukan ke hotel, bukan ke ruang dosen. Ia ingin bicara langsung, tanpa bayang-bayang. Saat sampai di rumah itu, rumah besar di kawasan Dharma Wangsa, Ray melihat mobil suami Bu Ratri di halaman. Lampu ruang tamu menyala, pintu sedikit terbuka, ia mendekat pelan, berniat mengetuk, tapi langkahnya tertahan. Dari dalam terdengar suara pertengkaran, suara Ratri dan seorang laki-laki. "Jadi itu alasan kamu makin dingin di rumah?
kamu selingkuh sama mahasiswa Rat, Henning. Lalu suara tamparan, lalu suara piring pecah. Ray mundur satu langkah, napasnya berat. Ia ingin masuk, ingin melindungi. Tapi kakinya kaku, otaknya penuh konflik, hatinya panas. Ia mencengkeram setang motor, lalu menatap pintu itu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Atau memang seharusnya dihentikan? Suara hujan mulai turun lagi, perlahan. Seperti malam pertama mereka saling menyentuh, tapi malam ini tidak ada kehangatan dan pintu rumah itu tetap terbuka. Hujan turun makin deras. Ray masih berdiri di depan pagar, jaketnya mulai basah. Tapi ia tak peduli. Di balik pintu rumah yang terbuka itu, suara pertengkaran masih terdengar. Makin lama makin tegang. Suara Ratri mulai meninggi, bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan. Ray akhirnya tak tahan. Ia mendorong pintu pagar, berjalan cepat ke arah teras, dan masuk tanpa izin. Bu, Ratri terdiam begitu melihatnya. Wajahnya basah entah oleh air mata atau hujan yang terbawa angin. Di depannya berdiri seorang pria setengah baya, Pak Raka, suaminya, berdiri dengan napas memburu, wajahnya merah padam. Pak Raka menoleh tajam ke arah Ray. "Ini dia ya? Anak brengsek ini yang bikin kamu berubah?" Ray menggertakkan gigi. "Pak, tolong jangan kasar." Pak Raka tertawa sinis. "Masih bisa sok-sopan, kamu tahu siapa saya. Saya bisa laporin kamu ke rektorat, bisa bikin kamu nggak lulus seumur hidup." Ratri berlari ke tengah, berdiri di antara keduanya. "Cukup, Rak, ini salahku juga. Jangan salahin Ray, dia nggak maksa. Semua ini terjadi karena aku juga ingin." Ray menatap Ratri, dan hati kecilnya terasa remuk. Perempuan itu, yang biasa ia lihat tegar di depan kelas, sekarang berdiri rapuh, mengakui semuanya, bahkan siap menanggung seluruh beban. Pak Raka terdiam sejenak, lalu menunjuk pintu. "Keluar kalian, malam ini juga. Aku nggak mau lihat muka kalian di sini." Ratri menggigit bibir. Ia menatap Ray sejenak, lalu meraih tas kecil dari sofa, mengambil jaket, dan berjalan pelan ke arah pintu. Tanpa sepatah kata, ia ikut Ray keluar dari rumahnya sendiri. Di atas motor, mereka diam, tak saling bicara. Sampai akhirnya mereka berhenti di parkiran hotel yang dulu sering jadi tempat pelarian. Kali ini tidak ada senyum, tidak ada ciuman, hanya sunyi dan napas yang pelan. Di kamar itu, Ratri duduk di ujung ranjang, matanya menatap jendela. "Aku nggak punya apa-apa lagi, Ray. Rumah, nama baik, suamiku, semuanya hilang. Kamu yakin masih mau di sini?" Ray berjalan mendekat, duduk di lantai depan kakinya, lalu memegang tangannya. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku tahu, aku nggak mau ninggalin kamu malam ini." Lalu mereka berpelukan. Lama. Tak ada gairah seperti biasanya. Tak ada hasrat yang mendesak. Yang ada hanya dua manusia yang terluka, saling menggenggam agar tak tenggelam. Tapi di luar sana, rumor sudah berjalan lebih cepat dari langkah mereka. Fakultas mulai bergerak. Surat pemanggilan untuk Bu Ratri sedang diketik. Dan Ray mungkin akan dipanggil juga segera. Waktu mereka makin menipis. Tapi malam itu mereka hanya ingin percaya satu hal, bahwa rasa yang salah tak selalu datang tanpa alasan. Pagi harinya, suara notifikasi di ponsel Ray membangunkannya. Cahaya dari jendela hotel menyorot ke ranjang, memperlihatkan Ratri yang masih terlelap di sampingnya. Wajahnya damai, seolah semalam tak ada badai yang menghantam hidup mereka. Ray meraih ponsel dan melihat layar. Satu email masuk dari pihak fakultas. Pemberitahuan pemanggilan resmi. Saudara Rehan Pratama diminta hadir dalam rapat etik akademik. Nafasnya langsung tertahan. Ia menatap ke arah Ratri lagi, ingin membangunkannya, tapi juga ingin dia tidur sedikit lebih lama, sebelum kenyataan menampar lagi,
Beberapa menit kemudian, Ratri bangun sendiri. Ia menggeliat pelan, lalu menatap Ray. Tak ada senyum seperti biasanya, hanya sorot mata penuh tanya. Ada apa? Ray menyerahkan ponselnya. Dia membaca cepat, lalu mengangguk pelan. Tak ada reaksi panik, tak ada air mata. Hanya tatapan pasrah dari seorang perempuan yang sudah kehilangan semuanya dan kini bersiap kehilangan lebih. Aku juga dapat surat yang sama, katanya pelan. Cuma bahasanya lebih tajam. Ray duduk di tepi ranjang, menunduk. Aku siap hadapi ini, tapi kamu? Ratri berdiri, menarik kemeja putih Ray yang tergantung di kursi, mengenakannya seperti jubah. Ia lalu mendekat, memeluk Ray dari belakang. Ray, kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Kalau nanti semuanya runtuh, kamu harus bisa jalan sendiri. Aku nggak mau jadi alasan kamu hancur. Ray menarik tangan Ratri dari pinggangnya, lalu berdiri, berbalik menghadap. Kamu bukan alasan aku hancur, Bu. Kamu alasan aku berani. Diameter pandangan mereka saling terikat. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ada jarak yang mulai terasa, seperti dua orang yang sedang berdiri di pinggir jurang, dan salah satunya tahu ia harus lompat lebih dulu. Beberapa hari berikutnya, kabar itu meledak di kampus. Grup WhatsApp mahasiswa penuh dengan spekulasi. Ada yang menyebut Ray brengsek karena mempermainkan dosen. Ada yang menyebut Bu Ratri murahan, predator. Ada juga yang membela, meski suara itu kalah keras dari yang menghujat. Di ruang rapat fakultas, Ray duduk sendiri. Dosen-dosen datang satu persatu, termasuk ketua prodi dan wakil dekan. Mereka membacakan pelanggaran kode etik, memperlihatkan bukti foto, rekaman, bahkan transkrip chat yang entah dari mana bocornya. Lalu giliran Ratri masuk, wajahnya tenang, riasan tipis menutupi matanya yang lelah. Ia duduk tanpa bicara, hanya mengangguk saat ditanya. Hingga akhirnya salah satu dosen bertanya, Bu Ratri, Anda mengakui semua ini? Ia menatap Ray sejenak, lalu berkata pelan tapi jelas. Ya, saya jatuh cinta pada mahasiswa saya, dan saya tahu cinta itu salah di mata institusi. Lalu ia berdiri. Tapi saya tidak menyesal, karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa dicintai bukan karena status saya, bukan karena peran saya, tapi karena diri saya sendiri. Semua terdiam. Ray mengepalkan tangan di pangkuannya, matanya mulai panas. Tapi ia tahu, dalam sunyi seperti ini, ia tidak boleh menangis. Tidak di depan mereka. Dan saat sidang etik itu selesai, saat semua orang keluar ruangan dengan wajah berat, hanya satu hal yang terlintas di benak Ray. Apa yang tersisa ketika cinta yang mereka pertaruhkan? Akhirnya harus dibayar dengan seluruh masa depan mereka? Tapi belum selesai, belum berakhir. Karena malam itu, sebuah pesan datang ke ponsel Ray. Nomor tak dikenal, hanya satu baris. Saya tahu semuanya, tunggu saja, ini belum selesai. Hujan kembali turun malam itu, seperti semesta sengaja ikut menertawakan kisah yang tak pernah bisa berjalan di bawah cahaya. Ray duduk di atas motornya, diam di pinggir jalan, di bawah lampu temaram, dekat jembatan Suramadu. Tangannya memegang ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari nomor tak dikenal itu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Hanya ancaman halus yang terasa lebih menyesakan daripada 1000 makian. Saya tahu semuanya, tunggu saja, ini belum selesai. Pikirannya kalut, siapa lagi yang tahu? Apa mereka hanya mengancam atau ada rencana lebih besar? Ratri belum tahu soal pesan itu. Ray sengaja menyimpannya untuk melindungi, atau mungkin karena ia sendiri belum sanggup menghadapi kebenaran yang lebih pahit dari apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba layar ponselnya menyala lagi. Kali ini video, tangannya bergetar saat membuka. Gambar bergerak pelan, rekaman CCTV hotel. Ia dan Ratri masuk kamar. Lalu potongan lain, mereka berdua berpelukan di balkon lantai atas,
dengan jelas menampilkan wajah keduanya. Tidak ada audio, tapi cukup untuk menghancurkan. Ray tak bisa napas. Matanya memanas, bukan karena marah, tapi karena sadar, ini bukan sekadar skandal, ini sabotase. Detik itu juga, ia sadar, ada seseorang di luar sana yang ingin mereka berdua jatuh. Bukan cuma karena moral, bukan karena norma, tapi karena dendam. Malam itu juga, Ray menelepon satu-satunya orang yang menurutnya bisa punya akses ke video hotel. Rama, senior jurusan yang kini magang di media lokal dan dikenal sebagai orang yang bisa dapetin apa aja asal bayar lunas. "Lu tahu soal ini mah?" Rama sempat diam, lalu suara dari ujung sana menjawab pelan. "Gua nggak bisa bantu lo, Ray. Udah ada orang yang bayar duluan, gua dapet bocoran. Katanya minggu depan berita lo bakal naik. Nama lo, nama Bu Ratri, lengkap semua. Bahkan katanya ada pihak luar yang mau bawa ke polisi, Ray." Ray nyaris menjatuhkan ponselnya. Polisi? Dia tahu betul, kalau ini masuk ranah hukum, hidup Ratri benar-benar habis. Bukan cuma karier, tapi seluruh harga dirinya. Media bakal bikin narasi dosen predator wanita atau mahasiswa penggoda dosen, manapun mereka tetap kalah. Ray langsung menyalakan motor dan meluncur ke apartemen tempat Ratri sekarang tinggal. Ia datang tanpa kabar, tapi Ratri tak terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan mata merah. "Ada apa lagi, Ray?" Dia tak menjawab, hanya menyerahkan ponsel dan membiarkan Ratri menonton video itu sendiri. Perempuan itu menatap layar dan hening. Bahkan setelah video selesai, ia tidak bicara. Ia hanya duduk di sofa, membenamkan wajahnya di telapak tangan. "Sudah cukup, Ray, kita kalah." "Tidak." Ray berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangannya erat. "Kalau kamu menyerah sekarang, semua yang kita jalani akan sia-sia. Aku rela kehilangan gelar, aku rela keluar dari kampus. Tapi aku nggak rela kalau kamu dipermalukan begitu." Ratri menatap Ray, matanya kosong. "Lalu kamu mau kita ngapain, Ray? Kabur?" Ray tidak menjawab, tapi tatapannya cukup memberi jawaban yang tak terucap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mempertimbangkan pergi, meninggalkan Surabaya, meninggalkan semuanya, menjadi dua nama yang hilang dari daftar absensi, dari daftar dosen, dari segala jejak digital. Hanya untuk menyelamatkan satu hal, cinta yang terlalu besar untuk dunia sekecil kampus mereka. Tapi satu hal yang mereka belum tahu, orang di balik ancaman itu bukan orang asing, bukan wartawan, bukan dosen lain, melainkan seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang sedang duduk di kamarnya sendiri, menatap layar laptop dengan senyum kecil di bibir, sambil mengedit potongan-potongan bukti. Tika menatap layar laptopnya dalam hening. Di sekelilingnya, kamar kos kecil di daerah Ngagel terasa terlalu sunyi. Hanya ditemani suara hujan yang menempel di kaca jendela. Di layar, video Ray dan Bu Ratri berhenti di satu frame. Pelukan mereka di balkon hotel terlihat nyata, hangat, dan menyakitkan. Ia menyentuh layar dengan ujung jarinya, pelan. Seperti menyentuh luka yang belum kering. "Harusnya itu aku," bisiknya nyaris tak terdengar. Ia sudah menyukai Ray sejak semester 2. Bukan cinta picisan ala remaja, tapi rasa yang tumbuh pelan-pelan, dalam diam. Dia tahu Ray bukan cowok sembarangan, cerdas, karismatik, dan punya tatapan yang selalu penuh makna. Ray sering curhat padanya, kadang tentang tugas, kadang soal hidup. Dan Tika selalu jadi pendengar terbaik. Sampai tiba-tiba, Ray lebih sering bicara tentang Bu Ratri. Tentang bagaimana dosen itu beda dari yang lain. Tentang senyum Bu Ratri yang hanya muncul di akhir kalimat panjang. Tentang caranya menatap, menilai, bahkan menggoda. Dari situlah rasa di hati Tika perlahan berubah bentuk. Dari cinta jadi cemburu, dari cemburu jadi dendam. Dan kini
Dendam itu sudah di ambang puncaknya. Ia hanya perlu menekan tombol kirim pada email yang sudah siap menuju inbox media lokal dan pihak rektorat. Tapi jari Tika ragu. Di satu sisi, ia ingin Bu Ratri dipecat, Ray di DO, nama mereka hancur. Tapi di sisi lain, hatinya masih menyimpan sisa Ray yang lama. Ray yang dulu senyum padanya di bangku kantin. Ray yang selalu percaya tanpa tahu bahwa orang terdekatnya menyimpan pisau di balik punggung. Notifikasi pesan masuk mengalihkan fokusnya. Dari Ray, "Tik, aku tahu kamu kecewa, tapi ini bukan salah kamu. Maaf kalau selama ini aku bikin kamu nunggu tanpa janji. Tapi tolong, jangan tambahkan luka lain ke semua ini." Tangannya gemetar. Ia balas, cepat, tanpa pikir panjang. "Kamu bilang ini bukan salahku, tapi kamu juga nggak pernah sadar kamu satu-satunya alasanku tetap kuat di kampus ini. Aku nggak bakal kirim video itu, tapi kalian harus pergi, Ray. Sekarang, sebelum semua ini nggak bisa dibalik." Beberapa menit kemudian, tidak ada balasan. Hanya 2 centang biru. Lalu akhirnya satu kata muncul. "Terima kasih." Tika menutup laptopnya perlahan. Pandangannya kosong keluar jendela. Di sana, hujan belum reda, tapi hatinya sudah sedikit lebih ringan. Sementara itu, di tempat lain, Ray dan Ratri duduk berdua di stasiun Gubeng. 2 ransel kecil di kaki mereka. Tiket kereta malam ke Banyuwangi sudah di tangan. Dari sana, rencana mereka naik bus ke Bali, lalu entah kemana. Asal jauh, asal bebas. Ratri bersandar di bahu Ray. Matanya memejam, tapi pikirannya masih menyusuri kenangan, kelas-kelas yang pernah ia ajar, teman sejawat yang dulu memanggil namanya dengan hormat, dan kehidupan yang kini harus ia tinggal. "Kalau kita pergi," katanya pelan, "kita nggak akan bisa balik lagi." Ray menggenggam tangannya, erat. "Aku nggak mau balik kemanapun kalau nggak sama kamu." Lalu suara pengumuman kereta terdengar. Dan di antara banyak penumpang malam itu, hanya 2 orang yang berjalan dengan langkah setengah ragu, setengah pasrah. Tapi mereka tahu, apapun yang menanti di ujung rel itu, lebih baik dari dunia yang kini menolak cinta mereka. 3 tahun kemudian, Denpasar, Bali sore hari di sebuah kedai kopi kecil di sudut Sanur. Seorang wanita berambut pendek dengan kemeja putih longgar duduk di dekat jendela. Ia sedang mengetik di laptop. Sesekali menyesap kopi susu yang mulai dingin. Wajahnya tenang, lebih matang dari sebelumnya. Di name tag kecil yang menempel di meja kasir, tertulis, "Ratri Pemilik." 3 tahun telah menghapus banyak jejak, tapi tidak cinta yang membawanya sampai ke tempat ini. Ray datang tak lama setelahnya, membawa beberapa hasil cetak desain untuk proyek baru kafe mereka. Kini ia tak lagi mahasiswa. Ia bekerja sebagai desainer interior freelance. Kadang juga bantu mengajar anak-anak seni di komunitas lokal. Mereka tidak menikah, belum. Tapi hidup mereka tenang. Tidak mewah, tidak bebas dari bisik-bisik, tapi cukup untuk bernapas tanpa dihantui bayangan masa lalu. "Lihat ini," kata Ray sambil menunjukkan desain mural bertema lautan untuk dinding belakang kedai. Ratri tersenyum, mengangguk pelan. "Aku suka, ada rasa tenang, seperti hidup kita sekarang." Mereka bertukar pandang. Tak perlu kata, karena setelah semua badai, cinta mereka akhirnya tumbuh tanpa harus sembunyi. Bukan cinta yang penuh gairah sesaat, tapi cinta yang dibentuk oleh luka, waktu, dan keputusan yang tak pernah mudah. Di tempat lain, jauh dari Bali, Tika duduk di ruang rapat kantor startup media, tempat ia kini bekerja. Sebuah medali kecil tergantung di meja kerjanya, penghargaan untuk liputan investigasi tentang etika kampus yang tak pernah ia kirimkan. Ia memilih menulis kisah lain, bukan tentang Ray dan Ratri, tapi tentang bagaimana kekuasaan dan cinta seringkali berbenturan, dan bagaimana tak semua yang salah layak dihukum.
Dan kadang melepaskan seseorang bukan berarti kalah, tapi bentuk paling dalam dari cinta yang diam. Sore di Sanur semakin redup, laut di kejauhan berkilau keemasan. Ray meraih tangan Ratri di atas meja. "Kamu masih kepikiran masa lalu?" Tanyanya pelan. Ratri menggeleng. "Enggak, karena sekarang yang ada cuma masa depan." Dan untuk pertama kalinya, masa depan itu terasa ringan.